Bangsat itu kok ngomong yang benar. Saya baik-baik tadi bro. Saya mau umat Islam. Wah, ada apa lagi nih? Sepertinya seperti biasa, ada yang merasa ternista lagi ya. Yuk, kita simak ini sampai selesai. Mana ulin kalau negerinya kayak Eropa, jadi otak sia kabuka. Sia gaul jeung Sunda deui, gaul jeung Islam deui, gaul jeung Kristen, jeung agama lain, otak sia kabuka, jadi teu fanatik. Ieu ulangan ieu. Teu ulangan maca Quran sia teu make otak. Geukeun ku bangsa sia ku sagama jeung sia. Ulah ditawa batur juga aing dita ngadengekeun Quran sia. Aing teu percaya ka Quran sia. Eta mah Quran sia mah kitab suci sia. Kitab suci aingnya Tripitaka lain Quran nyawa sia. Iya, sepertinya engkoh ini berbicara dalam bahasa Sunda. Maneh ulin ka luar negeri nya ka Eropa. Sia gaul jeung Sunda deui, gaul jeung Islam deui, gaul jeung nu Kristen jadi otak sia teh kabuka teu fanatik teuing. Pulangan ye. Artinya kamu main ke luar negeri ya ke Eropa. Kamu gaulnya sama Sunda lagi, sama Islam lagi. Gaul sama yang Kristen, jadi otak kamu terbuka, nggak fanatik. Nih kembaliannya, sambil menyodorkan uang 100.000. Cecelewengan maca Quran, sia teu make otak. Dengekeun ku bangsa sia, ku anu saagama jeung sia. Ulah titah batur jiga aing ngadengekeun Quran sia. Aing teu percaya ke Quran sia, eta mah Quran sia. Kitab suci aing mah Tripitaka. Artinya, seenaknya baca Quran, kamu nggak pakai otak. Dengarkan oleh bangsa kamu yang seagama dengan kamu. Jangan menyuruh orang lain seperti saya dengerin Quran kamu. Saya tak percaya Quran kamu. Kitab suci saya Tripitaka. Saya tak percaya Quran kamu. Kitab suci saya Tripitaka. Wow, berani sekali ya si engkoh ini ngomong begitu ke umat yang gampang marah. Yuk, kita lihat apa yang selanjutnya terjadi. Ini harus betul. Nanti seminggu dikontrol lagi ya. Takutnya hari ini nggak ada, besok ada lagi. Makanya tiap hari terkadang 1 minggu sekali dikontrol. Masih ada nggak? Kalau ada, ya berarti ini minyak tanah. Minyak bensin yang dibawa. Proses dulu ada proses. Usia yang di tengah-tengah kan apa berbagai-bagainya Mau merena mau beres ada di PRW, mau kami ada di PRW. Saya menunggu. Setia Bagerna orang pribumi. Toleransinya gede ya, Islam apa? Itu mangga jaga pisan. Si Korun PRW kita mau, makanya orangnya tapi ketika sudah itu banyak warga bapaknya pasti aman. Kan kalangan ku seragam. Kudu nama ya mah ngeusnya diusir ya. Sebelum diusir bisa ngapoe ka deui masyarakat. Asli bener. Itu can apa kabeh. Bukan itu jadi maju. Mun ayeuna ulah ngomong ki unggul deuk diamangkeun apa henteu baru kitu unggul urang mah. Iya mah kudu diusir. Tiga di medsos. Saya bener, saya mah ada kayak pengaruh. Maksudnya apa? Jadi begini Pak. Bukan tinggal paru naon. Udah tahu saya dulu ya. Bukan pengaruh naon. Jadi dimatiin dulu, bisa ngomong dulu ya. Apa gini Pak ya, saya tuh agamanya Buddha, bukan Kristen. Ya. Jadi kita di Indonesia itu kan kita harus saling bertoleransi. Betul. Ya. Bapak kan suka, saya mohon maaf jangan tersinggung ya. Suka baca Quran. Bukan saya nggak suka, saya nggak benci dengan agama Islam. Saya hormat dengan agama Bapak ya. Tapi jangan dibacain dong. Saya naik ke atas mau jemur baju, baca Quran. Siapa yang macanya? Dari masjid. Jangan gitu kan. Jangan langsung. Jangan. Bangsat itu kok. Sangeunana teuing eta ngadenge Quran. Percaya ka ngaji teh? Urang lu kudu bilang. Percaya ka ngaji teh? Dia kan argumennya seperti gitu. Kayak orang susah argumennya. Saya bukan jelekin. Jadi sebenarnya mah bawa edan juga mah teh. Edan Percaya kakak ngaji lah. Dia kan kalau teh percaya. mana jam Cicing ya lah. Terus
Gak apa-apa nih, ada masuk aja, gak apa-apa, gak bakal terjadi apa-apa. Gak apa-apa, masuk aja kok, masuk aja. Saya tuh menghormati agama bapak-bapak, mayoritas tuh bapak ya maaf ya. Jadi yang itu Pak, Bapak saya juga kalau itu Pak, Bapak tuh mayoritas agamanya, ya. Jadi saya menghormati agama bapak semua, karena agama bapak mayoritas. Saya tuh minoritas. Betul, so. Ya. Terus bapak saya gini Pak, jauh saya kok. Kalau itu aja skin ya. Ini minoritas. Sebagai minoritas saya pernah Terusin aja. Jadi mungkin saya kepengaruh mungkin dari pengaruh diri saya gimana ya. Saya merasa bahwa saya tuh wah ini ke saya ditujukannya gitu kan ya. Jadi saya Mau merasa ada ajan, seolah-olah Bapak bukan aja enggak. Kalau aja Baca Quran, baca Quran terganggu. emang tadi ada yang baca Quran. Bukan, di masjid. baca dulu. Jadi HMP Allah, enggak ganggu. Jadi saya mah tidak terganggu. Kok mana pindah ke Eropa? Datang ke Indonesia, Asia. Saya mau Pindah Asia ke Eropa, bro. Kesabaran tahun nih dia, Pak. Kesabaran tahun nih dia. Kesabaran tahun nih dia. lahir di Bandung saya. Orang Bandung terus. Asia kan hargaan umat muslim. Saya mah nggak terus mau baca Quran. Saya dengerin. Ya. Mau ajan juga kan saya nggak tahu. Bukan orang ini Bapak. Dan saya orang itu mudah emosi. Kedua saya juga orang sini. Aku mau undang aja nggak sama orang-orang sini. Pupung di sini ya. Bukan kepukul di sini, kamu orang Islam. Kalau kamu ngomongin agamanya apa? Kalau saya Hindu muda gimana? Enak nggak? Kamu yang ngomong yang benar. Ngomong yang benar. Saya baik-baik dari tadi bro. Tersinggung pasti. Kamu kalau minta maaf yang di sini. Sama umat Islam. Sama umat Islam kalau minta maaf. Hah? Sama umat Islam kalau minta maaf. Enggak bakalan apa-apa itu. Iya, Mas. Kalau minta maaf. Ya, jadi seperti yang bisa kita duga, umat mayoritas yang gampang tersinggung pasti langsung ngamuk. Tapi sebenarnya, kenapa sih si engkau ini berbuat seperti itu? Mata Aralimun ngirim ngintun paket ka dieu gitu. Upami aya uji ente na aya pesanan bumi di dieu teh dipasikeun otomatis kurir. Anu janten kagentosan pakai terus gudang sami Versi nyarekan anak sarwa tuh buat di sini. Nyarekan anak membawa agama, membawa suku sunnah. emang Selalu seperti itu. hari nyarios nama Pak Asep oge ka abdi eta mah sinang teh da fanatik pisan cenah kana agamana ieu we cinta Pak Asep mun fanatik sama agamana abi resep mabok cinta ayo cinta orang ngobrol masalah agama mah abi oge sana Islam cinta tapi abi jauh-jauh kana agama teh can pernah nepikeun ka ngagoreng agama toleransi lah Pak. Bawa akidah apa? Ini bawa akidah bersama-sama. Kalau masalah menyarikan Kata TKI ini mah Pak bahaya merugikan Pak kayak gini Pak. Saya udah Oh, jadi ini karena si engkoh ini merasa terganggu akibat pengajian Al-Quran yang menggunakan toa masjid. Bukan azan ya, tapi pengajian Al-Quran. Dia merasa terganggu, lalu entah bagaimana dia melampiaskan kekesalannya kepada kurir yang mengirim barang ke rumah dia. Menurut berita, peristiwa ini terjadi pada hari Jumat sore, 14 Juni 2025, di Taman Kopo Indah, Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Satreskrim Polres Cimahi langsung mengamankan kedua pria dan melakukan penyelidikan, yaitu si engkoh yang berinisial THR dan si kurir yang berinisial RR. Usut punya usut, ternyata THR yang berusia 58 tahun ini diduga mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa ini mempunyai bukti medis bahwa THR sedang dalam perawatan psikiater dan dikonfirmasi oleh pengurus RW setempat, inisial P. THR menjalani evaluasi kejiwaan dan terapi rutin. Saat ini polisi masih dalam evaluasi status kejiwaannya
untuk menentukan pengaruhnya terhadap pertanggungjawaban hukum. Pasal yang disangkakan masih dalam penyelidikan adalah dugaan penistaan agama dan dugaan penghinaan terhadap suku atau ujaran kebencian SARA. Seperti biasa, polisi lakukan ini karena tekanan massa, mengamankan katanya. Aturannya, yang galak, yang marah, yang rusuh, yang benar. Jadi kita lihat saja siapa yang lebih marah, si engkoh yang sakit jiwa ini atau massa mayoritas. Yang lebih galak, yang lebih benar. Terlepas dari itu, sebenarnya kalau mau jujur, yang merasa terganggu dengan kebisingan toa masjid bukan cuma non-muslim, tetapi juga muslim. Dan si engkoh ini cuma berkata jujur dan berani mengungkapkan pendapatnya. Walaupun mungkin dia berani berkata jujur itu karena dia sakit jiwa. Sepertinya di negeri ini memang cuma yang sakit jiwa yang berani berkata jujur ya. Dan sebenarnya itu dilindungi oleh undang-undang. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Tetapi pasal penistaan agama dan ujaran kebencian ini memang pasal karet yang membuat aturan yang galak yang benar. Semakin rusuh, semakin benar. Saya nggak tahu siapa yang lebih sakit jiwa, si engkoh THR atau masyarakat yang gampang tersulut emosi. Karena saya menilai diri saya sendiri. Jika bertemu dengan si engkau atau siapapun yang ngomong, pergi ke Arab sana, jangan bergaul dengan orang Jakarta doang, jangan bergaul dengan orang Kristen doang, biar otaknya terbuka. Saya sih nggak merasa tersinggung. Saya malah akan senang dan jawab, bayarin dong om. Lalu kalau ada yang ngomong, seenaknya aja baca Alkitab nggak pakai otak. Jangan nyuruh orang lain seperti saya dengerin Alkitab kamu. Saya tidak percaya Alkitab kamu. Kitab suci saya komik Doraemon. Sepertinya saya juga nggak akan marah, apalagi panggil orang sekampung buat nuntut minta maaf. Lebay banget gak sih? Panggil orang sekampung buat nuntut minta maaf urusan beginian doang. Kalau saya sih paling cuma akan berpikir dalam hati, wah, sepertinya orang ini lagi stres, dan langsung pergi. Jujur aja ya, saya nggak perlu surat sakit jiwa untuk tahu bahwa ini adalah orang stres atau orang gila. Dan jika saya ladeni orang stres atau orang gila, berarti saya sama stres atau sama gilanya dengan orang itu. Atau kalau saya penasaran, saya akan nanya, emang kenapa sih om? Dan kalau dia menceritakan masalahnya, saya akan berkata kepada dia, ya sudah, sabar aja deh. Dan coba untuk bantu dia mendapatkan solusi. Urusan beres, dapat teman baru. Nggak pakai ribut cuma gara-gara urusan yang nggak penting. Jika kamu merasa urusan seperti ini penting, apalagi sampai perlu bawa orang sekampung untuk maksa minta maaf. Saya malah mempertanyakan kejiwaan kamu juga. Kenapa sih begitu haus pengakuan? Kenapa sih begitu gila hormat? Apakah sebenarnya jauh di dalam hati kamu merasa rendah diri? Apakah begitu rapuhnya harga diri kamu sehingga sedikit ketowel langsung pecah? Itu masalah kejiwaan juga. Apalagi perlu bawa orang sekampung. Ketahuan kan bahwa kamu tidak cukup berani untuk menghadapi sendirian. Sekarang setelah ketahuan bahwa si engkoh ini sebenarnya sakit jiwa, pada malu nggak tuh semua? Apakah urat malunya udah pada putus? Atau jangan-jangan memang pada sakit jiwa semua? Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, teman-teman, ini luar biasa ya, khususnya di negeri kita yang tercinta ini. Memang seharusnya agama itu bisa membawa kedamaian kepada orang lain dan tidak mengganggu orang lain atau kenyamanan orang lain. Nah teman-teman, terkait apa yang terjadi yang kita saksikan dari video, ada seorang pria teman-teman ya, yang kita nggak tahu dia beragama apa, tetapi dia mencoba mengkritik suara toa dari pengajian yang dilakukan entah dalam musola itu atau dalam masjid, dan kemudian mungkin dia merasa terganggu dan mungkin dia mau pengen istirahat, tetapi ternyata suara itu tidak membuat dia nyaman sehingga dia keluar dan kemudian dia
mencoba mengkritik supaya mungkin saja permintaannya volumenya itu dikecilkan. Nah, sekali lagi teman-teman, itu suara pengajian teman-teman ya, bukan suara azan. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana orang-orang kemudian menggerebek rumahnya, kemudian bahkan hampir saja kena hajar dia teman-teman ya. Ya, sekalipun beberapa tamparan atau beberapa ketukan kena kepada bapak itu teman-teman ya, tapi itulah resiko ketika dia mengkritik agama lain. Nah, teman-teman jangan heran kalau sudah di negeri kita ini. Jadi kalau ada orang yang mengkritik tentang mereka, ya tidak bisa, justru kita yang kena hukum. Nah, tetapi kalau mereka teman-teman, bahkan mereka berani melarang pembangunan ibadah, mereka berani membubarkan ibadah yang sedang berlangsung, itu tidak pernah mereka merasa bersalah dan mereka merasa hebat saat itu teman-teman ya. Tapi itu yang pernah terjadi di Lampung, di mana seorang RT langsung masuk ke gereja dan gereja lagi bernyanyi memuji Tuhan dan berani dia menghentikan itu teman-teman, dan satu orang pun tidak ada yang memukul dia atau yang menghajar dia, bahkan tidak digerebek rumahnya. Nah teman-teman, memang untuk mencari keadilan itu agak susah teman-teman. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, di dalam pengadilan pun itu kita temukan ketidakadilan. Itu saja yang perlu saya sampaikan buat teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.